dan semua para pimpinan mulai dari MUI pusat sampai MUI provinsi yang hadir, rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa wasatiyatul Islam atau sumuliyatul Islam atau alamiyatul Islam ini seharusnya memberikan sebuah motivasi bagi kita untuk bisa menjadi pemenang, menjadi pemain yang tangguh, yang dalam segala cuaca, segala situasi dan segala kondisi. Karena Islam itu sendiri sebagaimana kita ketahui adalah agama terakhir dari sekian agama yang pernah dirisalahkan di dunia ini. Nabi kita nabi yang khairul anbiya wa afdaluhum salawatullah wassalamu alim ajmain. Tentu umatnya adalah menjadi umat yang khairul ummah, umat yang terbaik, yang bagaimana Al-Quran menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang khasnya, ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas hidupnya tiada lain mengajak kebaikan yang ma'ruf-ma'ruf dan mencegah, menghilangkan yang mungkar. Tapi semua itu didasarkan wa tu'minuna billah, dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muncul adalah dakwah yang mendidik bukan menghardik, dakwah yang merangkul bukan memukul, ya. Dakwah yang membina bukan menghina, dan lain sebagainya dan sebagainya. Apalagi saat ini kita sedang dalam rangka workshop untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan bahan-bahan kita untuk berdakwah melalui medsos. Dakwah kita melalui medsos. Sekarang medsos ini tadi sudah disebutkan sangat punya pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi semuanya, dan semuanya bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, baik yang ma'ruf ataupun yang mungkar. Bahkan berita-berita hoax sekarang punya kekuatan sendiri yang tidak hanya diikuti, disebarkan oleh para milenial saja, tapi mereka-mereka yang sudah tua sepuh pun akhirnya juga ikut-ikutan untuk penyebaran sebuah berita yang tanpa ada dasar. Padahal Islam sebagaimana tadi telah kami sampaikan sebagai agama terakhir, agama yang tentu mencakup semua agama. Kebaikan-kebaikan agama semua ada di sini. Jadi seharusnya bisa menjadi solusi yang solutif bagi anak bangsa ini. Tadi disebutkan Indonesia adalah kumpulan dari tidak kurang 120 kerajaan, ya, kekuasaan dan sebagainya, belum dengan suku-suku yang lain yang dipersatukan, yang bisa dipersatukan sampai sekarang bertahan. Dunia luar terheran-heran. Makanya disebutkan Indonesia ini negara yang aneh bin nyeleneh. Karena di dunia, di Timur Tengah saja, mungkin ada dua perbedaan, dua suku yang berbeda, dua kelompok yang berbeda. Itu membuat bisa mengarah pada kehancuran. Porandanya tatanan negara kita ini ratusan, ya. Bahkan bahasanya itu tidak kurang 700 sekian bahasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini tentu karena dakwah yang santun,
dakwah-dakwah yang memberikan solusi, dakwah-dakwah yang mengajak bukan yang mengejek. Ini harus ditingkatkan. Harus ada penyempurnaan. Makanya Infocom MUI mengadakan workshop yang bergulir ya. Sekarang di Jawa Timur, mungkin nanti di mana lagi. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menyumbangkan pikiran-pikiran, terutama tahun 2030, 2035 ini puncaknya sebuah era bonus demografi yang tentu di situ menjadi lamunan, menjadi impian, hayalan masyarakat Indonesia pada khususnya, membayangkan bagaimana keadaan nanti pada puncak bonus demografi ini. Karena di situ usia-usia produktif akan dominan sekali. Mulai usia 15 sampai 65 akan sangat dominan. Ya. Dan itu usia-usia produktif. Kalau itu menjadi usia produktif, tentu bayangan umat, bayangan masyarakat, disitulah kesejahteraan akan merata. Kesejahteraan akan dominan sekali. Itu bayangan-bayangan. Tapi mohon maaf, kalau 2030-2035 tidak kita persiapkan kecerdasan spiritual melalui peningkatan bekal, ya, bagaimana kita bisa menanggulangi, menyelesaikan masalah. Bahkan dunia sekarang mengharapkan Indonesia sebagai suatu negara yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua ini ada sebuah kehidupan yang diinginkan, ya, yang lain daripada sebelum Perang II, Perang I. Tapi sampai sekarang belum menemukan siapa kiranya yang bisa memberikan sebuah solusi untuk bisa menjadi negara yang keadilan ini merata di mana-mana, ya, kejujuran ini menjadi simbol di dalam sebuah kehidupan. Kalau melihat situasi sekarang ini, berita-berita hoax sudah begitu merajalela. Banyak orang begitu mudahnya menerima berita lalu menyebarkan kembali tanpa cek and recheck, ya, tanpa dia mengklarifikasi, tanpa ada tabayun. Ya. Kalau ini kita biarkan, saya khawatir bonus demografi bukan menjadi bonus demografi sebagai harapan, tapi justru akan menjadi bencana demografi yang mengerikan. Kita ingat dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah menyatakan, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum satad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakathum. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan kefakiran yang aku khawatirkan, bahkan yang lebih aku khawatirkan adalah antum satad dunia. Dunia ini dibuka semua sumber kekayaannya, sumber daya alamnya dibuka semua, ya. Sehingga terjadi masing-masing sejahtera. Masyarakat mengalami sebuah kesejahteraan karena kekayaan sumber daya alam dibuka semua. Antum satad dunia kama busitat ala man kana qabl, sebagaimana dunia ini dengan sumber daya alamnya, kekayaan alamnya dibuka pada umat-umat sebelum kalian. Tapi akhirnya bagaimana? Fatanafasuh, yang ada adalah berlomba-lomba unjuk kekayaan. Yang ada hanya jor-joran kekayaan, sombong-sombongan dengan kekayaan. Dan sekarang tanda-tanda itu ada. Jadi jor-joran yang ada bukan timbul sebuah kesejahteraan yang kita harapkan. Keadilan yang bagaimana bisa semuanya merasa terlayani,
ada dalam tenda yang ternaungi, tidak ada perbedaan kulit, warna, suku dan lain sebagainya. Tapi yang ada jor-joran, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kalau ini terjadi, ya, kata Rasulullah, fa'ahlakatkum, maka itu pun akan menghancurkan kalian. Maka Islam wasatiyah itulah moderasi Islam, keseimbangan, mulai dari ibadah, muamalah, bahkan termasuk dalam kita memberikan sebuah dakwah melalui medsos, ini harus ada keseimbangan. Tentu dakwah yang melalui medsos, katakan melalui Infocom, ya, ini bedanya Kominfo sama Infocom, ya. Melalui Infocom itu harus berbeda dengan dakwah yang lain. Jadi nilai akhlak karimah, bagaimana keseimbangan, bagaimana kita memberikan berita yang seharusnya ini sudah punya dasar-dasar yang kuat dan kokoh, sehingga menjadi solusi bagi umat ini, bukan menjadi menambah masalah, ya, seperti masalah yang sudah terjadi. Kita mencarikan. Jadi intinya kejujuran dan keadilan itulah di dalam kita berdakwah, bermedsos, ria, ini harus kita tunjukkan. Kalaulah kabar itu benar, kita ini dianggap sebagai seorang hakim yang memberikan keputusan benar, yang akhirnya memberikan sebuah harapan besar bagi umat. Sampai Rasul menyatakan, adlu hakimin sa'atan khair min ibadati sab'ina sana. Keadilan seorang hakim 1 jam saja. 1 jam terjadi keadilan yang dirasakan semua masyarakat oleh dunia ini. Itu nilainya lebih baik dari ibadah 70 tahun. Apalagi kalau 2 saat, apalagi kalau sehari, apalagi kalau 1 bulan. Itu saat saja. Oleh karena itu Rasul menyatakan, lau sabaru ahadukum fi ba'di mawatinil Islam khair min ayya'budallah arba'ina sana. Bersabarlah kita di dalam berdakwah. Bersabarlah kita di dalam memberikan sebuah arahan, solusi, pencerahan pada umat. Ya, jangan gerusa-gerusu, apalagi faham-faham radikalisme, ya, kelompok-kelompok teroris bagaimana yang baru. Ini jauh hanya kesalahan faham atau faham yang salah di dalam memahami ajaran Islam itu. Mereka ini akhirnya hanya merasa kelompoknya yang benar, yang lainnya itu di luar kebenaran. Bahkan dianggap kafir dan lain sebagainya. Ini pokok-pokok menjadi sumber daripada timbulnya sebuah kekacauan dan kekerasan. Karena merasa dirinya yang paling benar. Padahal di dalam Islam ini kita kenal ada dakwah yang selalu diikutsertakan dalam segi estetika berdakwah. Ini pernah terjadi. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas, putra dari paman Rasulullah, ya, Abdullah bin Abbas, di waktu sahabat Ali sedang menghadapi pemberontak kaum Khawarij, sebelum diangkatkan penyerbuan lah katakan, sahabat Ibnu izin kepada khalifah, izinkan saya sejenak untuk menemui mereka. Semua khawatir, tapi sahabat Ibnu Abbas, tidak akan saya sampaikan cara-cara model dakwah yang benar. Akhirnya datanglah menemui kelompok-kelompok para khawarij ini. Mereka terkejut, ada apa ini? Sahabat Ibnu Abbas datang dengan mengenakan pakaian yang najis, pakaian yang termahal. Ya. Naik kuda yang mahal, pakai jubah yang... Akhirnya mereka bertanya, saudara Rasulullah SAW, kan ini putra sahabat Abbas,
Jadi masih misanan dengan Rasulullah SAW. Ada apa? Paduka datang ke sini dengan mengenakan kuda yang mahal, pakaian yang indah. Apakah ini ajaran Islam? Lalu sahabat Abdul Abbas, kenapa kamu menganggap ganjil hal ini? Bukankah Rasulullah kalau sedang menerima para delegasi-delegasi utusan dari beberapa negara mengenakan pakaian yang termahal, ya, pakai jubah wool yang termahal, itu Rasulullah. Bukankah ini sebuah keindahan? Dan keindahan akan menurunkan sebuah rasa yang penuh dengan kedamaian, cinta damai, ketenangan, dan sebagainya. Akhirnya karena ini dasar dari Rasulullah seperti itu, oke. Lalu apa tujuannya? Ini yang disampaikan. Ternyata dengan model pakaian yang necis, dan saya meniru, tapi ini just hasil daripada hadiah MUI Jawa Timur kemarin. Saya pakai biar mungkin sedikit tidak tertarik pada orangnya, tapi tertarik pada jasnya. Ini nilai-nilai estetika yang juga perlu di dalam kita bermedsos. Biar ada daya tarik. Karena kelompok-kelompok orang radikalisme, orang radikal dan teroris, itu ya seperti itulah kelompoknya. Lusuh, kebersihan jauh daripada kebersihan tampaknya. Karena mereka menganggap seperti itu yang paling benar. Karena indah dan pakaian-pakaian yang necis itu dianggap hal-hal yang bertentangan dengan model-model mereka. Ini perlu juga. Jadi Mas Mabrur yang mendapat gelar kiai ini agar juga memikirkan ini para anggota-anggota Infocom bagaimana mereka bisa berpakaian yang indah. Mungkin bisa pulang dari sini ada hadiah yang bisa dipakai. Tapi itu harus kerjasama dengan Kementerian Infocom. Kominfo ya, Kominfo. Nah, Kominfo. Oleh karena itu, di dalam rangka kita menghadapi masa depan yang mungkin akan banyak tantangan dan rintangan. Kita perlu meningkatkan kompetensi di dalam berdakwah melalui medsos, dan kita tidak boleh ketinggalan dengan medsos ini. Ya. Tapi kita isi medsos-medsos itu dengan hal-hal yang positif, yang punya daya tarik yang luar biasa, sehingga mereka itu akhirnya tahu tentang kebenaran. Jadi manakala mereka melalui medsos mengikuti kebenaran, berapa pahala yang, apalagi kejujuran dan keadilan, jujur dalam pemberitaan, ya, adil dalam eksekusi, mengeksekusi sebuah berita dan sebagainya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dawuhnya di dalam kitab At-Tibrul Masbuk. Beliau menyatakan dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun. Dunia bukan sebuah teritorial, bukan sebuah negara. Ya, Indonesia kecil. Ini dunia 4.000 tahun. Kalau Pak Harto saja selama Orde Baru 32 tahun sudah luar biasa. Siapa yang bisa menandingi dan menyaingi? Itu sudah sulit kita. Itu padahal hanya negara atau teritorial Indonesia yang dianggap kecil lah. Masih luas di luar Indonesia ini. Ini dunia. Ternyata apa? Rahasianya. Rahasianya karena menerapkan kejujuran dan di dalam katakan di segala hal. Karena wasiatiatul Islam itu bukan dari segi peribadatan saja, tapi muamalah. Muamalah ini dalam rangka berdakwah
bermedsos itu harus penerapan kejujuran dan keadilan. Sekarang banyak orang di urusan-urusan perkabaran ini mengejar keuntungan, mengejar akhirnya banyak memplesetkan, membuat berita ini agar laris. Orang ini kadang judul dengan isi itu sudah berbeda, ya. Pelintiran-pelintiran dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kita di dalam bermedsos, tentu kejujuran. Kalau ini bisa kita terapkan, tidak jauh dengan apa yang diterangkan Imam Ghazali, akan berkuasa, menguasai dunia tidak kurang 4.000 tahun. Terutama di akhir kekuasaan ini Majusi, yaitu di tangan Kaisar Anushirwan, yang beliau ini belum sempat masuk Islam tapi keburu meninggal dunia di detik-detik awal Rasulullah akan diutus. Tapi penerimaan perilaku dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan, dan itulah merupakan sifat lazimah bagi kita semuanya. Sehingga waktu meninggal Rasulullah pun mengirimkan bela sungkawa, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kufar, antara lain adalah Anushirwan li adli. Aku ikut bela sungkawa atas kematian 4 orang kafir. Antara lain Anushirwan, Kaisar Anushirwan. Karena apa? Karena keadilan dan kejujurannya. Satu contoh keadilan kejujurannya. Waktu itu terjadi persengketaan. Ini di kitabnya Imam Ghazali. Ada si A, si B tetangga. Si A menjual sebidang tanahnya. Dengan surat yang lengkap kepemilikan dibeli oleh si B. Si B menyerahkan uangnya lunas, si A memberikan surat-surat semua. Akhirnya karena si B ini sudah merasa memiliki surat dengan jual beli yang sah, maka akan membangun tanah ini. Tanah yang begitu digali ternyata apa? Menemukan harta karun. Nah ini ya, di luar dugaan ini, menemukan harta karun. Setelah menemukan harta karun, terkejut si B ini. Maka galian-galian itu dikembalikan lagi, diratakan lagi seperti semula. Dengan marah dia ambil sertifikat, mendatangi si A dengan marah. Si A, kamu tidak benar jual tanah, katanya. Loh ini kira-kira ada tidak orang seperti ini? Dimarahi si A ini, kamu tidak benar jual tanah ini. Si A pun terkejut. Loh kenapa tidak benar? Tidak benar dari mana? Ini tanahku, tanah warisan, suratnya lengkap. Bukan tanah longsor ini. Iya, kamu menjual tanah ini, ternyata setelah saya gali, ada harta karunnya di dalam. Si A juga terkejut, ada harta karunnya. Tapi karena kejujuran dan keadilan, itu yang sudah mengkarakter, ya, mengkristal di tengah-tengah masyarakatnya Kaisar Anushirwan, maka si A menyatakan, oh itu sudah urusanmu. Saya sudah melepaskan tanahku, sekarang sudah jadi milikmu. Kamu menemukan itu di tanah pembelian, ya sudah itu hakmu. Oh enggak bisa, kata si B. Karena si B juga punya watak-watak yang ingin mendapatkan penghasilan yang melalui keringat, hasil keringatnya, bukan karena nemu-nemu begitu itu. Ya mungkin karena mereka tidak paham bahwa rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa, selain rezeki yang yuhtasab, ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka datang. Ada yang min haitsu la yahtasib, ada yang min haitsu la yahtasib. Sebetulnya ini min haitsu la yahtasib karena kejujuran itu. Jadi siapapun yang melaksanakan kejujuran di dunia, Allah akan membalasnya di dunia. Kalau dia non muslim, ya hanya di dunia, akhirnya kosong. Ya. Sama dengan kata-kata itu, al-haq bin nidham qad yaghlibu al-batil bin nidham qad yaghlibu haq bila nidham. Kebatilan yang diatur sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa, akan bisa mengalahkan kebenaran yang tanpa diatur, tanpa dimanage yang sedemikian. Ini dunia. Jadi kebatilan yang diatur, diorganisir, dimanage
begitu luar biasa akan mampu mengalahkan kebenaran yang carut marut, yang tidak karu-karuan. Itu di dunia. Makanya keadilan, kalau orang non muslim melaksanakan keadilan kejujuran, Allah tetap membalasnya di dunia. Tapi harus kita ketahui, adil dan jujur itu milik kita, milik umat Islam. Seharusnya yang punya keadilan kejujuran itu kita. Akhirnya sudah saling tolak menolak, akhirnya sepakat, sudah kita lapor ke pimpinan kita, ke Kaisar. Apapun keputusan Kaisar, kita terima, setuju. Maka dibawalah masalah perkara ini ke Kaisar. Begitu Kaisar mendengar umatnya, rakyatnya saling unjuk kejujuran, ketawa-ketawa Kaisar. Bangga, umatku saling unjuk kejujuran. Akhirnya apa keputusan Kaisar? Sudah, kamu berdua punya keluarga, punya anak, punya. Kamu si A punya anak laki-laki, si B perempuan. Nah, sudah gampang, kawinkan saja ini. Hasil temuannya bagi berdua karena kamu sudah menjadi keluarga besar bersama. Itu Kaisar orang Majusi bisa melaksanakan kejujuran seperti itu. Kita aneh kan di Indonesia, di Surabaya, kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya ketawa-ketawa 30%. Ketawanya karena dia akan dapat 30%. Ada kasus macam itu. Yang lain aneh juga. Hanya karena tidak ikut, ya, tidak ikut mengalami peristiwa dan kasus itu, hanya mendengar, dia minta bagian 10%. Katanya alasannya uang dengar. 10%. Dan itu sudah umum, uang dengar 10%. Sampai di Surabaya itu, kalau ada teman-teman ini yang jual beli di ini, kalau ada temannya laku gitu, ya dia teriak Gelora 10 November, Gelora 10, maksudnya 10 November itu persennya 10. Yang lebih aneh lagi, sudah tidak ikut mendengar, tidak ikut apa, minta bagian 5%. Alasnya apa? Uang kaget katanya. Uang kaget 5%. Inilah, jadi ini seperti itu Islam, luar biasa. Kita belum mampu menerjemahkan Islam secara keseluruhan, ya masih satu kalimat dari Islam, padahal ayatnya kalimatullah dalam bentuk jamak, masih satu kalimat, kita belum selesai. Tugas MUI dalam Infocom ini banyak tugasnya belum selesai. Mari melalui Infocom kita ciptakan suasana yang menyenangkan, menggembirakan. Harapan mudah-mudahan Infocom sukses, bisa memberikan ketenangan, penjelasan, bisa mengembalikan mereka yang agak terpengaruh dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang sangat tergesa-gesa lah maunya, ini bisa sabarlah sedikit. Kata Rasulullah, sabra ahtukum fi ba'di mawatinil Islam khair min ayyabudallah arba'ina. Andaikan kita ini sabar satu saat saja, sabar dengan penuh hikmah kita sampaikan, tidak gerusa-gerusu, ya. Di dalam perjuangan Islam itu nilainya lebih baik daripada ibadah 40 tahun. Semoga semua upaya yang baik ini di Infocom MUI, terutama MUI milenialnya, ini betul-betul bisa mendapat kemudahan, kelancaran, dan Allah memberikan nilai-nilai berlipat ganda untuk ke depan, baik bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya, dan barakat dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Miftah untuk bisa membuka workshop konten kreatif terlebih dahulu. Monggo. Dengan ucapan bismillah, tasawwamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Workshop apa ini? Workshop konten kreatif pada hari ini dengan ucapan bismillah
saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama penyerahan penghargaan untuk insani pers dari MUI Jawa Timur serta MOU yang akan nanti dilaksanakan oleh MUI Jawa Timur bersama dengan Kompas TV Jawa Timur. Untuk itu saya mengundang untuk menyerahkan penghargaan kepada Ketua MUI yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga mengundang staf ahli Menkominfo Republik Indonesia Profesor Henry Subiakto, Ketua Komisi Infokom MUI Pusat Bapak Mabrur MS, serta Sekretaris Umum MUI Jawa Timur Prof Muzaki untuk menyerahkan penghargaan. Dan kami undang kepada penerima penghargaan Mitra Strategis MUI Jawa Timur dalam program Hikmah Ramadan 1442 Hijriah 2021 untuk ke depan pada perwakilan Tribun Jawa Timur Network, Harian Surya, Radio Suara Surabaya, serta Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami mohon bantuan pada panitia untuk bisa mengatur jalannya acara. Yang pertama kami persilakan kepada Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar memberikan penghargaan kepada Tribun Jatim Network. Silahkan. Bisa bersalaman secara jarak jauh saja, ya. Baik, satu persatu. Bapak yang lain bisa mendampingi di samping. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk pemberian Mitra Strategis MUI Jawa Timur dalam program Hikmah Ramadan 1422 Hijriah 2021 Masehi. Baik, terima kasih kepada Kiai Miftah dan juga perwakilan Tribun Jawa Timur Network. Selanjutnya kami persilakan kepada staf ahli Menkominfo Republik Indonesia Profesor Henry Subiakto untuk memberikan penghargaan kepada perwakilan Harian Surya untuk penghargaan Mitra Strategis MUI Jawa Timur. Semua ya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komisi Infokom MUI Pusat Bapak Mabrur MS untuk memberikan penghargaan kepada perwakilan Radio Suara Surabaya. Masih dalam penghargaan yang sama, yaitu Mitra Strategis MUI Jatim dalam program Hikmah Ramadan 1442 Hijriah. Dan yang terakhir kami mohon kepada Sekretaris Umum Prof Muzaki untuk memberikan penghargaan kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Baik, Kiai Miftah sebagai memberi penghargaan pada Masjid Nasional Al-Akbar. Baik, selanjutnya bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Oke.